Hai, jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS. Modul yang akan kita bahas kali ini adalah modul ajar IPS 7.12 untuk kelas 7 dengan topik potensi ekonomi lingkungan dan subtopik perubahan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia. Namun, tentunya harus dikelola dengan baik, karena potensi ini ada yang dapat diperbaharui dan ada pula yang tidak dapat diperbaharui. Indonesia memiliki hutan, tambang, dan laut yang luas, serta menghasilkan berbagai bahan baku produksi yang dapat diolah untuk menjadi keperluan hidup manusia. Namun, tanpa pemeliharaan dan pelestarian, maka potensi sumber daya alam pun dapat rusak serta tercemar akibat eksploitasi yang terus-menerus. Simak terus konsep-konsep yang dipaparkan pada topik ini pada pertemuan kali ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like pada channel pembelajaran IPS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam bahagia bagi kita semua. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kita masing-masing agar dapat memperoleh pencerahan dan pengetahuan yang baru dalam mempelajari konsep-konsep materi pada pertemuan ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk pada pembahasan modul ajar 7.12, maka untuk kesepakatan kelas IPS digital, seperti biasa, yang pertama adalah perhatikan baik-baik penjelasan yang dipaparkan. Yang kedua, silakan mute atau matikan mikrofon bila kelas menggunakan metode daring. Fokus dan hening jika kelas menggunakan metode hybrid atau klasikal. Dan yang ketiga, siapkan buku atau catatan untuk membuat risam atau jurnal modul. Dan yang keempat, untuk bertanya, dapat raise hand. Bila menyimak melalui YouTube, dapat meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Yang kelima, berikan apresiasi tepuk tangan, terutama pada kelas daring, hybrid, ataupun klasikal. Dan yang keenam, tepat waktu dalam aktivitas kelas. Keenam hal tersebut adalah kesepakatan kelas pada kelas digital IPS. Tujuan pembelajaran adalah memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Untuk indikator tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan potensi sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Seperti biasa, kita akan membuka kegiatan pembelajaran awal kita dengan tujuan pembelajaran. Mari bersama-sama menyimak lagu Satu Nusa Satu Bangsa karya Liberty Manik berikut ini. Lagu dapat diikuti atau disenandungkan dalam hati. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Selanjutnya adalah pengisian daftar hadir yang secara khusus untuk kelas IPS yang saya ampu, baik untuk kelas sinkronus atau asinkronus yang sedang mengakses video pembelajaran pada modul ini sesuai dengan waktu pembelajaran. Pertama-tama, silakan buka browser internet. Dapat menggunakan browser apapun. Lalu, ketikkan alamat web Guru IPS. Halaman akan mengarah pada portal pembelajaran Guru IPS. Kemudian, setelah masuk pada halaman beranda pada portal, pilih menu kelas IPS digital. Dan pada menu kelas IPS digital, pilih tombol atau submenu atau subfitur Enter to IPS Asynchronous Class. Pilih sesuai jenjang kelasmu, yakni kelas 7. Kemudian, halaman akan beralih pada halaman classroom dan pilih tugas kelas. Pilih tugas kelas tentunya kelas 7. Cari judul topik sesuai dengan pertemuan pada modul kali ini. Dan pada pertemuan kali ini adalah topik 7.12, yaitu perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Setelahnya, lakukan pengisian presensi pada subpoin 7.12.3. Isikan presensi baik hadir, tidak hadir, maupun izin. Izin tentunya harus konfirmasi dengan guru pengampu dan melampirkan bukti daripada ketidakhadiran ataupun izin. Selanjutnya, presensi juga harus dilakukan dengan mengisi tautan atau link Google Form yang terlampir pada subpoin 7.12.3. Untuk pengunjung yang lain, cukup untuk menyimak modul ini. Tidak perlu untuk melakukan presensi karena modul presensi hanya diisi untuk peserta didik kelas IPS yang langsung saya ampu. Baik, sebelum kita masuk pada eksplorasi konsep, kita akan mulai dengan kegiatan mulai dari diri. Kegiatan mulai dari diri ini tentunya bermanfaat antara lain untuk yang pertama adalah membangun kesadaran reflektif, menumbuhkan kemandirian, dan meningkatkan tanggung jawab pribadi dalam pengembangan diri maupun profesional. Yang kedua, hal ini juga akan mendorong individu untuk mengenali potensi atau bakat, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memanajemen waktu. Yang ketiga, di sisi lain, kegiatan mulai dari diri akan menciptakan motivasi internal untuk melakukan perubahan positif. Kegiatan mulai dari diri merupakan langkah awal yang krusial untuk menciptakan perubahan atau aksi nyata yang berdampak baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Kegiatan mulai dari diri kali ini berisi motivasi dan permainan. Dan ini dilakukan dengan refleksi terbimbing. Dan kegiatan ini juga merupakan motivation game. Alur dan proses kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 2 cup bekas air minum dalam kemasan atau AMDK. Cup yang pertama diisi beras mentah
yang ditancapkan sumpit kayu. Cup yang kedua diisi dengan nasi matang yang juga ditancapkan dengan sumpit, namun sumpit besi. Yang kedua, cobalah lakukan untuk mengangkat cup yang pertama menggunakan sumpit yang tertancap tersebut. Amati aktivitas yang dilakukan. Yang ketiga, coba juga lakukan untuk mengangkat cup yang kedua menggunakan sumpit besi yang tertancap. Kemudian amati aktivitas yang dilakukan. Yang keempat, analisislah apa yang terjadi dari hasil simulasi dan pengamatanmu tersebut dan lakukan dalam kelompok. Yang kelima, berikan penjelasan nilai moral dari aktivitas mulai dari diri yang telah dilakukan berdasarkan analogi yang diberikan dalam kegiatan ini. Kemudian, perhatikan dengan baik dan seksama, terutama bagi kalian yang tidak melakukan simulasi secara mandiri, cukup memperhatikan video pembelajaran kali ini. Saya akan menunjukkan beberapa peralatan ataupun barang yang telah disebutkan dalam alur proses tadi. Silakan kalian tuliskan dalam catatan atau lembar kerjamu. Siapkan dari sekarang buku catatan ataupun lembar kerja untuk menuliskan nama barang yang saya tunjukkan berikut. Yang pertama saya tunjukkan adalah ini apa? Silakan dituliskan. Kemudian yang kedua, ini apa? Silakan dituliskan namanya. Dan yang berikutnya adalah ini apa? Silakan untuk dituliskan juga namanya. Berikutnya ini apa? Saya taburkan ya. Oke. Dan yang terakhir ini apa? Baik, silakan dituliskan di buku catatan atau lembar kerjamu kelima alat ataupun kelima barang yang telah saya tunjukkan dan terdapat pada alur proses yang tadi telah dijelaskan. Selanjutnya, saya akan memindahkan kedua benda berikut. Perhatikan baik-baik ya, kalian sudah menuliskan namanya dan kalian tahu namanya. Saya akan pindahkan satu persatu. Perhatikan, ini saya pindahkan ya. Saya akan isikan sampai penuh. Seperti ini. Ya, saya isikan sampai penuh. Oke ya, ini sudah penuh. Seperti ini. Oke. Yang pertama berisi apa? Silakan kalian tuliskan. Kemudian untuk yang kedua, saya juga akan memindahkan pada tempat berikut. Saya akan pindahkan, perhatikan baik-baik ya. Saya akan pindahkan. Seperti ini. Ya, kita tekan-tekan saja, nggak apa-apa. Ya, tekan-tekan, berikan tekanan. Berikan tekanan. Kita isi sampai penuh. Kita isi sampai penuh. Wah, ini kita bukan sedang praktek kewirausahaan ya. Kita isi sampai penuh seperti ini. Kita berikan tekanan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Sudah? Ya.
sudah terisi penuh ya. Kalau memang kurang penuh boleh diisi lagi. Nanti kalian boleh praktekkan ya, disimulasikan sendiri di dalam kelompok, baik di rumah ataupun sepulang sekolah. Sudah? Oke ya, seperti ini hasilnya. Silakan kalian nanti ceritakan. Kemudian analoginya adalah bila cup yang kosong tadi, ya, jadi yang kosong tadi adalah cup, diibaratkan dengan dirimu. Dan apa yang masuk ke dalam cup kosong ini merupakan proses kehidupanmu. Bulir yang matang adalah proses kehidupan yang sesuai dengan standar baik waktu, proses, tekanan yang lengkap dan membuatmu menjadi matang. Sedangkan yang ini adalah bulir yang mentah, di mana prosesnya ala kadarnya, belum sesuai dengan standar, belum sesuai dengan proses, dan belum menerima tekanan maupun waktu di dalam proses untuk bertumbuh dan mematangkan. Ini adalah analoginya. Ya. Jadi saya ulangi, analoginya adalah yang pertama, bila cup kosong ini diibaratkan dengan dirimu, kemudian dirimu ini diisi dan kemudian dimasukkan proses kehidupan. Proses kehidupan yang pertama adalah bulir yang matang adalah proses kehidupan yang lengkap, penuh dengan tekanan, kemudian sesuai dengan waktu, dan ini membuatmu menjadi matang. Sedangkan bulir yang mentah adalah proses yang ala kadarnya ataupun belum sesuai dengan standar dan proses, serta belum mengalami tekanan, dan kemudian secara waktu mengakibatkan ini belum matang. Dan ini diibaratkan dengan dirimu tentunya. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Saya akan memasukkan sumpit, ya. Tadi kita sudah tahu bahwa namanya sumpit atau bilah kayu, ya, ke dalam cup yang berisi bulir mentah. Seperti ini, saya akan tancapkan di tengah-tengah. Nah, setelah ditancapkan di tengah-tengah, coba kalian angkat cup gelas yang berisi buliran mentah ini. Ketika ditarik, apakah dapat terangkat atau tidak? Ya, ketika ditarik seperti ini, ketika ditarik, nah tidak bisa, gelasnya jatuh. Jadi tidak bisa mengangkat gelas ini menggunakan sumpit ataupun kedua bilah kayu ini. Lalu kita tukar, apakah menggunakan bilah besi ataupun sumpit besi dapat mengangkat daripada gelas ataupun cup yang berisi bulir mentah ini. Kita tancapkan, lalu kita angkat gelasnya. Bisa tidak? Tidak bisa ya. Tidak terangkat. Tidak terangkat. Oke. Yang berikutnya kita akan mencoba melakukan hal yang serupa dengan bulir yang matang atau nasi yang matang. Kita masukkan atau tancapkan sumpit kayu atau sumpit bambu ke dalam gelas ataupun cup yang berisi nasi yang matang tadi. Lalu cobalah untuk mengangkat gelas ini menggunakan sumpit kayu tersebut. Kita lihat baik-baik. Nah, gelasnya terangkat ketika sumpit dimasukkan dan ditancapkan, ya. Ternyata bisa terangkat, sedangkan kalau yang mentah tidak bisa diangkat. Lalu bagaimana
Kalau seandainya kita menggunakan sumpit yang besi, ya, kita tancapkan kembali sumpit yang besi seperti ini, dua bilah besi. Apakah bisa mengangkat gelas yang berisi bulir matang ini menggunakan sumpit besi? Nah, seperti ini. Ternyata bisa menggunakan sumpit besi atau dua belah besi, ya. Sudah? Sekarang dengarkan analoginya. Seumpama, seandainya, bila sumpit ini adalah suatu keadaan ataupun merupakan masalah atau ujian atau juga kesempatan di dalam hidup untuk menunjukkan kemampuan yang kamu miliki. Kayu bersifat keras, sedangkan yang besi ini tentunya bersifat lebih keras lagi. Nah, apa yang terjadi setelah bilah kayu maupun bilah besi ditancapkan pada cup yang berisi baik bulir yang mentah maupun bulir yang matang, kemudian bilah tersebut diangkat atau ditarik ke atas. Kalian sudah melihat ilustrasinya dan simulasinya. Silahkan ceritakan apa yang terjadi dan kemudian analisislah menggunakan analogi-analogi yang telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya bagaimana penjelasan dari apa yang telah kita lakukan? Penjelasannya adalah cup yang berisi beras mentah atau bulir beras mentah ini yang diibaratkan dengan dirimu yang belum berproses dan menjadi matang. Dan cup yang kedua tadi adalah cup yang berisi bulir matang atau nasi matang yang melambangkan dirimu yang telah melalui proses kehidupan dan mendewasakan serta mematangkan dirimu. Maka kita dapat menarik satu kesimpulan berdasarkan analogi maupun simulasi yang telah kita lakukan, di mana begitu juga dengan hidupmu, dengan dirimu. Proses di dalam hiduplah yang membuat kamu semakin matang dan berisi. Kematangan dan kedewasaan kamulah yang dapat meningkatkan keadaan, sehingga ketika dirimu semakin matang, meskipun kamu ditekan, kamu tertusuk dengan keadaan, namun kamu dapat mengubah dan mengangkat dirimu dalam proses yang menyakitkan tersebut. Untuk itulah, matangkan dirimu dan dewasakan dirimu. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah proses. Kegiatan pembelajaran inti, eksplorasi konsep. Pertama-tama kita akan mengidentifikasi potensi sumber daya alam Nusantara. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam
ada yang dapat diperbaharui atau disebut juga dengan renewable resources. Contohnya adalah seperti tanah, air, angin atau udara, dan hutan. Kemudian sumber daya alam juga terdapat yang tidak dapat diperbaharui atau disebut juga non-renewable resources. Di antaranya seperti barang-barang tambang, yakni logam, batu bara, gas, dan minyak bumi. Kemudian kita akan berfokus pada renewable resources, yang mana hal ini merupakan potensi sumber daya yang dapat diperbaharui dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, yakni hutan. Hutan berdasarkan kelestariannya dikelompokkan menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Untuk hutan konservasi terbagi menjadi dua jenis, yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka marga satwa. Kemudian untuk kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya atau tahura. Selanjutnya mari kita deskripsikan masing-masing hutan. Yang pertama adalah hutan produksi. Hutan ini merupakan kawasan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan secara intensif untuk menghasilkan komoditas tertentu, baik kayu maupun non-kayu. Kemudian, pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui penerbitan izin pemerintah berdasarkan bentuk-bentuk pemanfaatan. Contoh hutan produksi diantaranya adalah hutan jati, hutan rotan, dan hutan karet. Yang kedua, hutan lindung. Ini merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Contoh dari hutan lindung adalah hutan lindung Ketu yang berada di Wonogiri, hutan lindung Sungai Wain yang Yang ketiga adalah hutan konservasi. Merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Sebagai contoh dari hutan konservasi, diantaranya adalah Taman Hutan Raya Juanda di Bandung, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, dan Cagar Alam Krakatau di Lampung. Hutan konservasi sendiri terbagi menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Lebih lanjut, kawasan suaka alam merupakan singkatan dari KSA atau kawasan suaka alam. Dan ini merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan dengan fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang termasuk dalam kawasan suaka alam diantaranya adalah cagar alam, di mana cagar alam sendiri merupakan kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Beberapa cagar alam di Indonesia, contohnya adalah cagar alam Krakatau di Lampung dan cagar alam Pangandaran di Jawa Barat. Kawasan suaka alam yang kedua adalah Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa merupakan kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa. Sedangkan untuk tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Beberapa suaka margasatwa di Indonesia, diantaranya adalah Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo, terletak di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kemudian yang berikutnya adalah Suaka Margasatwa Palian, yang terletak di daerah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, bagian dari hutan konservasi yang kedua adalah kawasan pelestarian alam atau disebut juga KPA. Kawasan pelestarian alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang termasuk dalam kawasan pelestarian alam, diantaranya 1. Taman Nasional, yaitu suatu kawasan dengan ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan pengelolaan sistem zonasi. Yang kedua, Taman Wisata Alam, yakni kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk rekreasi dan pariwisata. Yang ketiga, Taman Hutan Raya atau Tahura. Tahura merupakan kawasan yang dilestarikan dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budaya, dan pariwisata, serta rekreasi. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari kawasan pelestarian alam. Yang pertama-tama adalah Taman Nasional Gunung Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua, Taman Nasional Manusela di Pulau Seram, Maluku Tengah. Dan yang ketiga, Taman Wisata Alam di Sorong, di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian terdapat juga Taman Wisata Alam Angke di Jakarta Utara. Kemudian yang kelima, Taman Hutan Raya Juanda berada di Bandung, Jawa Barat. Dan yang keenam adalah Taman Hutan Raya atau Tahura Mangkunegoro di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian sumber daya alam berikutnya adalah
non-renewable resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam renewable resources didominasi oleh barang-barang tambang. Pertambangan sendiri merupakan suatu kegiatan mengambil endapan bahan galian yang bernilai ekonomis dan berharga dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, maupun di bawah air. Ini bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2019. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Di Indonesia, penggolongan barang tambang terbagi menjadi 3 golongan, yakni golongan A, golongan B, dan golongan C. Hal ini tercantum dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Bahan galian golongan A merupakan bahan galian strategis, dan bahan galian ini dikelola pemerintah bekerja sama dengan swasta. Ini penting untuk keamanan dan pertahanan negara. Contohnya adalah minyak bumi dan gas. Kemudian untuk bahan galian golongan B adalah bahan galian yang vital. Bahan galian ini digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya oleh masyarakat dan pihak swasta dengan izin dari pemerintah. Contohnya adalah perak, emas, dan tembaga. Kemudian yang ketiga adalah bahan galian golongan C atau bahan galian industri. Merupakan bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat serta dikelola oleh masyarakat. Contohnya adalah batu, pasir, dan batu kapur. Sesungguhnya bagaimana proses pembentukan barang tambang sehingga dikatakan sebagai non-renewable resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dan sekali lagi, hal ini didominasi oleh barang-barang tambang. Mari kita lihat bagaimana proses pembentukan barang tambang. Yang pertama adalah pada batu bara. Batu bara bermula dari endapan tumbuhan yang mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun. Batu bara banyak mengandung unsur-unsur organik. Kemudian pada minyak dan gas bumi, di mana ini terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun pengolahan. Maka inilah mengapa dikatakan renewable resources, karena proses untuk menghasilkannya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat lama, bahkan tidak mungkin untuk dibentuk kembali dan diperbaharui. Terdapat 4 tahap kegiatan pertambangan. Yang pertama adalah prospeksi dan penelitian umum. Ini merupakan kegiatan pengkajian yang bertujuan menemukan lokasi endapan bahan galian atau mineral berharga. Tahap ini juga dapat disebut sebagai survei pendahuluan sebelum memulai kegiatan tambang, yakni memastikan bahwa daerah galian
memiliki potensi alam yang menjanjikan. Tahap kegiatan yang kedua dari pertambangan adalah eksplorasi. Ini merupakan tahap pertambangan yang terdiri atas pengukuran, deteksi posisi, bentuk, kadar, rata-rata, besarnya cadangan, dan studi kelayakan dari endapan bahan galian yang telah ditemukan. Yang ketiga, eksploitasi, di mana pada kegiatan ini proses penambangan yang terdiri atas kegiatan pengambilan dan pengangkutan endapan bahan mineral atau galian berharga, kemudian setelah diperoleh akan diangkut ke tempat penimbunan dan pengolahan atau pencucian. Ada pula yang sampai ke tempat pemasaran. Tahap yang terakhir adalah tahap yang keempat dari kegiatan pertambangan, yakni tahap pengolahan. Pada tahap ini, barang tambang yang telah diangkut diolah lagi untuk menjadi bahan siap pakai. Tahapan ini terdiri atas kegiatan pemurnian atau peningkatan kadar bahan galian dengan memisahkan antara mineral berharga dan tidak berharga. Itulah keempat tahap kegiatan pertambangan. Selanjutnya mari kita kembali pada renewable resources atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini, kelautan juga menjadi potensi sumber daya, di mana potensi sumber daya kelautan diantaranya adalah perikanan. Perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya. Dan perikanan laut merupakan usaha penangkapan ikan di laut yang dilakukan di pantai atau di tengah laut, baik secara tradisional maupun modern. Penangkapan tradisional cenderung dilakukan oleh para nelayan menggunakan peralatan yang sederhana, seperti penggunaan perahu layar yang bergantung kepada tenaga angin dan tenaga manusia, serta alat-alat penangkap ikan berupa jala sederhana dan pancing. Sedangkan penangkapan modern dilakukan menggunakan kapal motor dan alat-alat penangkap ikan modern yang dilengkapi dengan peti pendingin untuk menyimpan ikan selama beberapa hari sehingga tidak cepat rusak dan awet. Sama seperti hutan, potensi kelautan sebagai sumber daya yang dapat menunjang kehidupan umat manusia juga beragam. Dan selain perikanan, ada energi kelautan. Laut juga sebagai wisata bahari, di mana dalam wisata bahari, seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di media kelautan atau bahari. Cakupan wisata bahari ini adalah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Aktivitas wisata bahari meliputi seperti berjemur, berenang, olahraga air seperti snorkeling, diving atau menyelam, kemudian memancing, dan fotografi di bawah laut. Hambatan untuk melaksanakan atau mensukseskan wisata bahari adalah keterbatasan infrastruktur serta fasilitas pendukung dan promosi, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Sebagian besar wisata bahari berada di lokasi yang sulit dijangkau serta memiliki keterbatasan aksesibilitas, serta aspek kesehatan, aspek sanitasi, sumber daya manusia yang stabil dan terlatih, serta kemampuan pengelolaan wisata kelautan. Lalu apa yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam? Perubahan potensi sumber daya alam terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus, yang mana hal ini dapat menurunkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Proses perubahan potensi sumber daya alam pertama-tama diawali oleh faktor populasi manusia. Populasi manusia waktu demi waktu di seluruh penjuru dunia semakin bertambah. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi. Kemudian selanjutnya faktor yang kedua adalah sumber daya alam sendiri. Terjadinya peningkatan konsumsi selanjutnya akan berdampak pada aktivitas eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang kemudian menimbulkan pemikiran untuk menciptakan ataupun mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah. Kemudian bergeser pada faktor yang ketiga, yakni pencemaran dan kerusakan lingkungan. Seiring dengan populasi manusia yang meningkat dan menyebabkan eksploitasi alam juga meningkat, sebagai akibat yang timbul dari pemenuhan konsumsi. Maka dari sini kemudian muncul teknologi untuk memecahkan masalah terhadap sumber daya alam. Namun di proses yang ketiga ini, semua itu juga berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, proses serta ketiga faktor inilah sebagai latar belakang terjadinya perubahan potensi sumber daya alam. Di penghujung eksplorasi konsep ini, silakan untuk dikerjakan asesmen 7.12.1 yang berupa tugas kolaborasi. Petunjuk pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang anggota dan dapat menggunakan aplikasi random team generator ataupun menggunakan teknik lainnya. Yang kedua, diskusikanlah terkait barang tambang, terutama yang sifatnya tidak dapat diperbaharui bila mana dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Apa yang akan terjadi? Yang ketiga, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat tinggal sekitar? Dan keempat, tulis hasil diskusi kalian dalam bentuk presentasi dan dengan model bebas sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok masing-masing. Kemudian selanjutnya yang kelima, hal ini akan dipresentasikan di depan kelas tatap muka, baik kelas tatap muka klasikal ataupun tatap muka daring secara sinkronus.
yang mana tentunya juga akan kita sepakati kapan waktunya. Nah, yang terpenting adalah hasil dari tugas kolaborasi ini atau asesmen kolaborasi silahkan untuk ditampilkan pada website pembelajaranmu yang tentunya terhubung dengan website Guru IPS. Selamat mencoba mengerjakan. Tibalah kita pada akhir dari eksplorasi konsep ini, yakni pada kesimpulan, refleksi, dan penutup, di mana setelah mempelajari konsep-konsep perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia, maka kesimpulan apa yang dapat diambil dari materi ataupun konsep tersebut? Yang kedua, pengetahuan apa saja yang telah kalian peroleh dari konsep-konsep ini? Yang ketiga, sikap apa yang dapat kamu kembangkan dalam upaya melestarikan potensi sumber daya alam? 4. Ungkapkan wujud dari rasa syukurmu akan kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang telah memberikan potensi sumber daya alam bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara yang makmur sentosa. Semua rangkuman ataupun risam dari konsep-konsep yang telah dipelajari terkait dengan perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia, termasuk kesimpulan, refleksi, dan penutup ini, silahkan dapat diunggah ke dalam drive portofolio pembelajaran yang terhubung dengan website pembelajaranmu masing-masing. Selamat mengerjakan asesmen 7.12.1 dan juga serangkaian asesmen-asesmen yang lain, termasuk resume dan juga kesimpulan, refleksi, dan penutup dari konsep yang telah kita pelajari, yakni perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Contact use learning website www.guruipssmpn285jkt.online https://sites.google.com/view/guru-IPS-SMP-285JKT. Email adilesmana41@guru.smp.belajar.id adilesmana41@guru.sma.belajar.id. Sosial media Facebook Jaringan Guru IPS Indonesia https://web.facebook.com/share/g/1BYQ9OXGC. YouTube Guru IPS SMPN 285 Jakarta. www.youtube.com/@guruips
cerdas SMPN 285 Jakarta. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila terdapat kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kelas digital IPS tetap semangat, raih prestasi, namun tetap rendah hati. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran dengan topik lainnya. Terima kasih.